Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadei Karkadewi, nomor absen 20 dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konflik sosial. Pengertian konflik sosial. Istilah konflik berasal dari bahasa Inggris yaitu conflict yang artinya pertentangan atau perselisihan. Dalam sosiologi, konflik adalah suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lainnya dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya dengan cara yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Biasanya, konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu atau kelompok ke dalam suatu interaksi sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Kendati begitu, konflik merupakan situasi yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Akan mustahil jika kehidupan individu atau kelompok tidak pernah mengalami konflik. Selain pengertian tadi, ada juga beberapa pengertian menurut para ahli yang akan saya jabarkan beberapa. Yang pertama, menurut Thackeray dan Davis. Menurut mereka, konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Yang kedua, menurut Sujono Sukanto. Menurut beliau, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Yang terakhir, menurut Robbins. Menurutnya, konflik adalah suatu proses sosial dalam bermasyarakat yang terjadi antara pihak berbeda kepentingan dan saling memberikan dampak negatif. Selanjutnya, kita masuk ke faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Yang pertama, karena adanya perbedaan individu. Perbedaan individu dapat terjadi apabila ego dari masing-masing individu tidak dapat dikendalikan secara tepat. Yang kedua, perbedaan antar kebudayaan. Hal ini terjadi karena tidak semua masyarakat memiliki kebiasaan, nilai-nilai, dan norma yang sama. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Bedanya tingkat kebutuhan hidup dapat menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan yang dapat berupa perbedaan kepentingan ekonomi, politik, serta sosial budaya. Yang keempat, perbedaan etnis. Sebagai contoh, misalnya sebuah negara memprioritaskan etnis tertentu dalam perekrutan meskipun masih banyak etnis lain di daerah tersebut. Yang kelima, perbedaan ras. Konflik ras cenderung didasari oleh paham rasisme atau diskriminasi ras. Konflik ini dapat terjadi akibat adanya kecemburuan sosial terhadap ras tertentu yang menjadi minoritas. Dan yang terakhir, perbedaan agama. Agama cenderung bukan pencetus utama terjadinya suatu konflik. Namun, banyak kasus yang terjadi konflik akibat perbedaan agama cenderung merupakan hasil negatif dari rentetan konflik yang terjadi sebelumnya. Lanjut, kita masuk ke jenis-jenis konflik. Pertama, konflik individu dengan individu yang merupakan konflik yang paling sering terjadi. Kedua, konflik antar negara yang terjadi antar negara yang saling berselisihan. Ketiga, konflik antarrasial yang terjadi antara ras yang berbeda. Keempat, konflik antar kelas sosial, sebagai contoh konflik antara karyawan dan direktur di kantor. Kelima, konflik antar kelompok sosial seperti tawuran pelajar. Keenam, konflik internal individu yang terjadi dalam diri sendiri karena adanya dua pilihan yang bertentangan dan membuat diri menjadi bimbang. Ketujuh, konflik antar generasi, misalnya konflik antara anak-anak dan orang tua tentang pandangan terhadap tradisi dan adat istiadat. Kedelapan, konflik yang bersifat deduktif dan konstruktif, di mana konflik yang akan merusak dan merugikan pihak yang berkonflik. Serta terakhir, konflik berdasarkan aktivitas di dalam masyarakat. Contohnya, konflik yang terjadi menjelang pemilihan umum. Tidak selamanya konflik berakhir dengan kemenangan dan kekalahan dari pihak tertentu. Seringkali konflik juga diakhiri dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan sejumlah dampak baik yang positif maupun negatif. Berikut ini adalah dampak yang ditimbulkan dari konflik sosial. Dampak positif. Adapun beberapa dampak positif adalah membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru, mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang terlibat konflik,
memunculkan sebuah kompromi baru apabila kedua pihak seimbang, memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum tuntas ditelaah, serta berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. 2. Dampak negatif. Beberapa dampak negatifnya adalah menimbulkan perpecahan, permusuhan dalam masyarakat, kekerasan, perubahan kepribadian, dan terakhir jatuhnya korban jiwa. Sekarang kita masuk ke penyelesaian konflik. Adapun beberapa cara menyelesaikan konflik adalah: 1. Gencatan senjata. Gencatan senjata adalah penghentian perang atau konflik bersenjata untuk sementara, di mana kedua belah pihak yang terlibat setuju untuk menghentikan tindakan agresif masing-masing. 2. Kohersi. Kohersi merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara memaksa kehendak terhadap salah satu pihak tertentu yang lebih lemah. 3. Mediasi. Mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan konflik dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak salah satu pihak yang terlibat konflik. 4. Konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha memperbaiki pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan formal. 5. Adjudikasi. Adjudikasi adalah upaya penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan atau jalur hukum. 6. Kompromi. Kompromi adalah upaya penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak sama-sama mengurangi tuntutan hingga tercapai sebuah kesepakatan. Terakhir, toleransi. Toleransi adalah suatu sikap saling menghargai atau menghormati antar kelompok yang bertingkai atau berkonflik. Contoh konflik yang terjadi di daerah saya adalah konflik pah-pahan atau pembagian hasil. Karena pembagian hasil yang tidak sesuai, warga Pangkung Tibah menutup paksa krematorium dengan memasang baliho di sepanjang lokasi. Warga meminta agar pengelola krematorium agar membagikan hasil pah-pahan per sawo, yaitu sebesar Rp1.000.000 untuk 2 banjar. Selanjutnya, warga juga meminta ketua pengelola krematorium untuk mundur karena dinilai tidak adil. Bahkan tidak hanya itu, masalah lain muncul soal izin dari krematorium yang diduga melanggar sempadan rantai. Mediasi sudah dilakukan dan hasilnya yaitu ketua krematorium akhirnya mundur dan untuk penggantinya masih dirembukan. Namun untuk pembagian pah-pahan masih dilakukan mediasi karena belum menemukan titik terang. Demikian presentasi dari saya tentang konflik sosial. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.